Halo brosis semua, jumpa lagi dengan saya Pak Riza di dalam kanal konsultan riset. Nah, di tutorial kali ini saya masih akan membahas tentang ekonomi manajerial. Yang saya akan bahas adalah bagaimana sebuah perusahaan di dalam pasar monopolistik dia harus menentukan harganya agar tetap kompetitif di antara pesaing-pesaingnya. Nah, berikut ini adalah cuplikan soalnya. Anda adalah seorang manajer dari perusahaan komputer yang menyuplai komputer untuk mahasiswa. Ya, sifat komputernya adalah customize. Nah, lebih dari 90% pembeli Anda adalah para mahasiswa. Nah, perusahaan Anda yang bernama College Computer ini bukan satu-satunya perusahaan yang menawarkan komputer ke segmen pasar mahasiswa. Ya, ada banyak perusahaan-perusahaan lain yang menjual jenis produk yang sama melalui online maupun retail tradisional. Nah, untuk menarik minat para pembeli Anda, maka perusahaan Anda, College Computer, secara rutin memasang iklan di surat kabar dengan penawaran gratis service setelah penjualan, ya. Nah, service ini diberikan untuk membedakan usaha Anda dengan kompetitor-kompetitor lainnya, ya. Nah, berikut fungsi permintaan untuk College Computer adalah Q sama dengan 800 minus 2P. Nah, sementara untuk weekly cost of producing-nya sebesar C sama dengan 1200 plus 2Q kuadrat. Ya. Nah, misalkan perusahaan-perusahaan lain yang menjadi pesaing menjual komputernya di $300. Nah, pertanyaannya, berapakah harga dan kuantitas yang harus kita produksi untuk memaksimalkan profit kita? Kemudian penyesuaian apa yang harus kita pertimbangkan di masa yang akan datang? Jelaskan. Dari soal kita mengetahui bahwa bentuk pasar komputer tersebut adalah masuk dalam pasar monopolistik. Di mana dalam monopolistik itu keseimbangannya yang bisa kita cari dengan menggunakan MR dan MC. Nah, di dalam pasar monopolistik akan ada MR dan MC yang jangka pendek, ya. Kemudian ada posisi jangka panjang. Nah, kalau di dalam jangka pendek, maka biasanya dalam pasar monopolistik akan mendapat keuntungan di atas normal, ya. Nah, karena dia mendapat keuntungan di atas normal, maka biasanya akan mengundang banyak pesaing baru untuk masuk ke pasar. Akhirnya dalam jangka panjang didapatlah keuntungannya normal. Keuntungan normal itu seperti apa sih? P sama dengan AC, jadi impas. Nah, kita sudah punya persamaan permintaan. Tentunya ini kita harus transformasi dulu ke dalam bentuk persamaan inverse, ya. Berarti kita bisa buat persamaan inverse-nya P sama dengan 400 minus 0,5 Q. Ya. Kemudian dari sini kita bisa dapat TR-nya. TR sama dengan 400 Q minus 0,5 Q kuadrat. Lalu bisa kita cari MR-nya sama dengan 400 min Q. Nah, lalu kita punya MC, ya. MC ini kita turunkan dari sini. MC kita adalah 4Q. 4Q. Nah,
Nanti kalau kita samakan MR sama dengan MC ya, 400 sama dengan 400 min Q sama dengan 4Q. Nah, kita pindahkan yang Q sebelah kiri ke sebelah kanan, jadilah dia 400 sama dengan 5Q. Maka didapatlah Q yang akan diproduksi sebanyak 80 unit ya. Nah, ketika Q 80 unit, berapakah harganya? Kita masukkan ke sini. Maka harganya adalah, kita kali 80 ya. Oke, 400 dikurang 0,5 kali 80, berarti 400 dikurang 40, berarti harga jualnya adalah $360. Maka College Computer akan menetapkan harga sebesar 360 dan kuantitas penjualan sebanyak 80 unit di pasar monopolistik. Lalu kemudian dalam jangka panjang, apakah yang harus diantisipasi oleh College Computer? Kita ingat bahwa pasar secara umum menjual harganya 300. Itu pasar yang sifatnya persaingan sempurna. Maka dengan adanya perbedaan jasa atau service yang diberikan oleh College Computer, maka College Computer akan memiliki peluang untuk menjual lebih tinggi, sehingga dia bisa menjual dalam nilai 360. Nah, kita hitung dulu berapa profitnya kalau dia menjualnya di 360. Maka kita cari dulu TR. TR sama dengan 360 dikali 80 unit ya. Maka dapat TR-nya sebesar 28.800. Lalu dengan biaya berapa dia akan keluar? Nah, kita ambil CQ-nya 1.200 plus 2I, berarti cost-nya sama dengan 1.200 ya, plus 2Q kuadrat, 2 kali 80 kuadrat. Kita dapat hasilnya adalah 24.800 ya. Maka profitnya adalah sebesar $4.000. Nah, inilah profit dalam jangka pendek yang didapatkan oleh College Computer ya. Namun dengan adanya profit ini ya, tentunya akan banyak pendatang baru yang masuk, sehingga apa yang terjadi? Sehingga harga akan menuju kepada harga pasar persaingan sempurna dengan banyaknya pesaing lain yang meniru model bisnisnya College Computer, yaitu memberikan apa? Memberikan servis setelah pembelian, maka akan berdampak pada turunnya harga jual dari College Computer ya. Nah, jadi harganya bisa mendekati berapa? Harga akan menuju 300 ya, sama seperti harga di pasaran secara umum. Nah, inilah yang harus diantisipasi oleh College Computer, bahwa dalam jangka panjang akan banyak masuk pesaing sehingga akan sampai di sini nih harganya nanti. Nah, tentunya kalau harganya sudah sampai di sini, tentunya tidak profit lagi bagi College Computer jika dia masih tetap melakukan
servis setelah pembelian. Oleh karenanya dalam jangka panjang College Computer harus melakukan inovasi baru lagi yang berbeda sehingga dia bisa tetap menjual di harga yang lebih tinggi dari pesaing-pesaingnya. Nah, demikianlah tutorial kita untuk strategi penjualan di pasar monopolistik ini. Jika dirasakan tutorial ini bermanfaat, silahkan subscribe dan like-nya ya. Sampai jumpa kembali.